sebelum terjun di Davi Hijab, sempat kerja ikut karoseri, bagian ngecat-ngecat, terus di pabrik ayam, bagian bersihkan kotorannya. Kalau kita dimudahkan oleh Allah, syaratnya harus memudahkan urusan orang lain. Haknya bertetangga, itu ketika tetangga itu butuh kedamaian. Kok kita nyetel musik keras-keras, itu kan sama dengan membuat kecewa orang lain. Ketika kita itu ikut sekolah-sekolah bisnis, lah ilmu-ilmu yang diajarkan itu loh, ini sudah saya lakukan, tapi saya nggak tahu namanya gitu loh. Tanah Abang pun belanjanya ke kita, padahal mereka pun tahu harga di kita lebih mahal karena variasinya lebih banyak. Kita per bulan alhamdulillah sudah 40.000 sampai 45.000 per bulannya. Hijab saja. Saya juga heran itu siapa yang pakai gitu loh. Lawang saya tiap apa itu jalan-jalan itu, loh kerudung saya itu habis, tapi kok jarang lihat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ansori dan ini istri saya Hati Aturusda. Kami owner Davi Hijab yang berlokasi di Desa Tugu, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Awalnya saya bekerja menjadi staf administrasi di SMK Ma'arif. Nah, di waktu itu kan kita ada senggang waktu. Dan waktu itu awal mula Facebook mungkin. Nah, itu kan saya main-main, iseng. Terus hobi juga karena hobi belanja online. Jadi dari situ saya belanja dipakai sendiri dan tetangga suka. Akhirnya kita disuruh nyetok di rumah sendiri gitu. Alhamdulillah selalu diberi lancar dari awal kita memulai usaha itu. Untuk tahun pastinya 2013. 2013 awal. Seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Saya waktu itu sebelum terjun di Davi Hijab, saya itu terapis dulu. Terapis akupresur. Dulu juga sempat kerja ikut apa itu karoseri, bagian ngecat-ngecat juga. Habis itu 6 bulan, terus di pabrik ayam, bagian bersihkan kotorannya. Terus setelah itu nggak ada panggilan lagi, akhirnya saya terapi akupresur itu. 1,5 tahun saya ikut Pak D saya pengen buka terapi akupresur sendiri. Terapi akupresur pas waktu buka sendiri, bayangan saya itu kan rame. Ternyata ya 1 minggu cuma ada 1 orang. Pas waktu istri saya pengen jualan, ya wis akhirnya saya bantu aja, wong toh ya juga 1 minggu sekali ada pasien itu. Dada memang berdua terus. Waktu itu saya ngambilnya di Surabaya. Pertama kali itu saya mengambil baju, terus selang berapa bulan ganti lagi jilbab kayak gitu. Terus itu pun jualannya enggak langsung jualan terus kayak gitu, enggak, ada berhentinya. Karena memang cuman hobi aja ya, kayak belum fokus, oh ini buat pekerjaan utama kita, enggak. Karena memang sekedar dipakai untuk menyalurkan hobi. Kalau kita malas ya udah dibiarkan kayak gitu. Mulai serius itu kita di 2013 akhir berarti. Di 2013 akhir itu kita sudah memakai model yang foto selfie sendiri itu dari murid saya itu lah. Mulai itu kita mulai fokus. Ya karena mungkin senang aja kita menyalurkan hobi terus kok lancar gitu loh. Dikasih lancar terus, nggak ada kendala gitu loh. Meskipun ada kendala ya kita anggapnya itu bukan sesuatu yang harus memutuskan semangat kita gitu loh. Memutuskan ada merek itu kita di 2015. Di 2015 itu kan kita sudah mulai lebih besar lagi lah. Nah itu kita ada iseng, itu pun iseng juga gitu loh. Kita iseng bikin merek, kita cari-cari penjahit, alhamdulillah dipertemukan dengan penjahit yang bener-bener rapi. Dan di situ nanti terseleksi sama pelanggan kita. Oh katanya kok lebih enakan yang merek Davi daripada merek yang lainnya. Coba deh mbak itu diperbanyak yang merek Davi kayak gitu. Akhirnya kita sedikit diperbanyak. Kita mencari penjahit itu di Jawa Tengah dan tepatan itu penjahit saya itu penjahit yang paling rapi. Jadi waktu itu kita nego mau ndak memproduksi jilbab saya, produk saya dengan syarat tidak memproduksi produk-produk lain. Jadi khusus merek saya. Alhamdulillah sampai sekarang masih kita pakai. Semuanya dipermudah alhamdulillah. Itu pun kan kita iseng mencarinya itu. Nggak ada tujuan mencari penjahit atau gimana, iseng aja kita jalan-jalan sama suami. Tepatan hari Jumat ya. Hari Jumat. Nah, kebetulan di sana itu kalau hari Jumat itu kan libur.
Ya jalan-jalan aja nggak ada lah, kebetulan pas waktu kita jalan-jalan ada yang buka, lah itu kita samperin dan langsung cocok, itu alhamdulillah sampai sekarang. Davi itu gabungan antara nama saya sama suami, Rusda dan Lutfi. Jadi awalnya itu bukan nama merek, nama toko. Waktu itu kita buat toko kecil banget, ukuran berapa? 2x3. 2x3. Itu di rumah dalam sana, di kampung, di dalam kan rumah saya itu. Itu ukurannya 2x3, yang penting itu ada tempat khusus untuk jilbab gitu loh, biar nggak berserakan di ruang tamu, di kamar. Awalnya bukan toko itu, awalnya kamar. Awalnya kamar, terus dikasih kaca gitu aja. Terus kemudian mulai ada mitra yang lumayan banyak, itu kapan itu? Kita sudah memakai model yang dari murid saya itu, kita sudah alhamdulillah sudah banyak. Sudah ada agen. Tapi mungkin bukan tidak pakai nama agen gitu, reseller gitu aja, mitra gitu aja. Bahkan waktu itu Tanah Abang pun belanjanya ke kita. Padahal mereka pun tahu harga di kita lebih mahal. Tapi mereka tetap memutuskan belanja di kita karena variasinya lebih banyak. Waktu itu jilbab monokrom, jilbab segi 4 yang warnanya cuma hitam putih aja. Dan mereka juga mengakui bahwa harganya lebih mahal gitu loh. Karena memang kan kita masih belum segede sekarang ya. Masih dapat harganya itu belum bisa menekan supplier gitu loh. Di Davi itu enaknya modelnya itu up to date. Modelnya up to date, terus petnya itu kalau dipakai itu maklek gitu loh. Pet itu jilbab segi 4 yang ada ininya itu loh, topinya itu loh lah. Itu katanya kalau dipakai itu langsung maklek kayak gitu. Dan modelnya itu memang benar-benar bervariasi. Dulu itu sebelum kita pakai brand sendiri, 1 minggu itu bisa 50 model yang berbeda. Makanya itu kan mereka itu cara reseller itu kan lebih suka gitu loh. Ada banyak pilihannya. Katakan kalau yang ini ndak laku, bisa mungkin yang ini kan kayak gitu. Posisi libur panjang itu kan saya ndak ada kerja di sekolahan, akhirnya kan bisa fokus ke penjualan kan. Jadi dari situ kita tahu benar-benar kewalahan. Waktu itu saya belum punya pegawai, kewalahan, terus disuruh suami untuk keluar. Tepatan itu anak juga masih kecil juga kan, harus biar deket gitu kan. Ya udah dilanjutin aja jualannya, keluar dari sekolahan biar bisa fokus ngurus anak. Jualannya juga sudah menghasilkan kayak gitu. Ketika kita itu ikut sekolah-sekolah bisnis, kita itu kan diajari ilmu-ilmu. Lah ilmu-ilmu yang diajarkan itu loh, ini sudah saya lakukan, tapi saya nggak tahu namanya gitu loh. Sering ketika kita pas waktu kemana, ke Bandung atau ke Surabaya atau mana lah, ada seminar-seminar bisnis gitu ya, ternyata yang dibicarakan itu kita sudah melakukan semua gitu. Tapi kita tidak tahu namanya apa. Nggak tahu namanya apa, itu nggak tahu. Karena memang kan kita langsung action kan, nggak dari teori gitu loh. Kita itu juga bukan keturunan pebisnis, Pak. Jadi istri saya keturunan petani, saya juga keturunan guru, bapak saya kebetulan guru pensiunan, dulu ngulang di SD Surabaya. Ya kita ngalir aja. Kita mulai memutuskan merapikan sistem kemitraan, terus kita buat distributor itu di 2018. Tujuannya itu karena sering ada mitra yang penjualannya itu lebih gede. Sebelum kita memutuskan ada agen, itu kan ada salah satu atau beberapa, mungkin banyak juga agen yang penjualannya gede, terus kok sambat gitu. Oh, penjualanku menurun ini Mbak, gara-gara ternyata pelangganku belanja langsung ke pusat kayak gitu. Nah dari situ kecemasan mitra, terus akhirnya kita kan juga pengen memberikan yang terbaik juga ke mitra kan. Akhirnya kita diskusi sama suami gimana enaknya biar nggak ada kayak rasa cemas dari mitra. Akhirnya kita putuskan buat sistem kemitraan itu. Jadi harga meskipun beli di pusat atau di mitra nanti harganya sama sesuai level. Ada member, reseller, agen, dan distributor. Kalau member itu buat mereka yang kayak iseng menyalurkan hobi tapi nggak punya modal kayak gitu. Masih moodnya itu masih kadang rajin, kadang ya udah dilepas kayak gitu. Itu member. Itu syarat gabungnya cukup order 3 piece hijab dan tanpa target per bulannya. Nah, itu diskonnya 10%. Kalau reseller diskonnya 20% tapi ada targetnya. Terus untuk agen, targetnya per bulannya ada juga. Jadi lebih meningkat kayak gitu. Itu diskonnya 30% untuk agen. Kalau untuk distributor 40%. Tapi di setiap bulannya nanti kita ada tambahan diskon lagi ketika mereka mencapai
omset sekian kayak gitu. Dan per tahunnya ada reward lagi. Rewardnya insya Allah tahun ini ada yang sudah mencapai umroh. Kalau dulu itu kan pelanggannya mitra yang belanja ke pusat sebelum ada sistem. Kalau setelah ada sistem ini, pelanggannya pusat yang belanja ke mitra. Jadi saat ini kebalik sekarang itu. Kenapa begitu, Pak? Ya memang kita arahkan ke sana. Jadi mitra-mitra yang dekat dengan distributornya kita arahkan belanja ke distributor-distributor terdekat. Dan kebanyakan ya yang member-member kayak gitu. Kan ya banyak yang diurusi yang di sini akhirnya nggak sabar, ya wes saman ke mitra saja gitu. karena kehabisan barang, sering kehabisan barang. Kalau level-level kayak member, reseller kayak gitu sering kehabisan barang. Kalau level distributor kan mereka sudah berani ya nyetok langsung banyak gitu. Nah untuk level reseller itu mereka sering kehabisan barang, akhirnya pindah ke distributor. Kalau harganya sama, cuman kan nggak terbebani ongkir. Kita per bulan alhamdulillah sudah 40.000 lah, 40.000 sampai 45.000 per bulannya. Iya. Hijab saja. Saya juga heran itu siapa yang pakai gitu loh. Lawang saya tiap jalan-jalan itu, loh kerudung saya itu habis, tapi kok jarang lihat gitu loh. Jarang lihat, berarti kan Iya. andaikan kita setiap jalan itu ketemu, berarti kan bisa dibayangkan bisa lebih dari itu gitu loh. Ini awalnya itu awal COVID kemarin. Kita itu pengen antibakteri, bagaimana supaya aman gitu loh, nggak gampang bau. Nah ternyata pas waktu kita hubungan sama pabrik, si pabrik itu tadi belum pernah membuat bahan yang Davi pakai itu dengan antibakteri. Akhirnya dikasih solusi sama pabrik itu bagaimana kalau dikasih wangi aja, ya wes nggak apa-apa. Akhirnya kita pilih wanginya itu. Wangi apa ya Bun ya? Wangi bakarat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini disukai pelanggan-pelanggan Davi. Dan satu-satunya di Indonesia. Bisa jadi di dunia. Hijab Virgo yang memakai bahan jersey parfum. Itu satu-satunya di Indonesia. Belum ada yang pakai. Itu pas waktu kita itu dibawa teman saya pameran ekspor, itu banyak yang suka itu. Dari orang Yordania, orang Afrika, orang Malaysia. Pas waktu megang itu loh, amazing gitu. Bahan yang untuk membuat kain itu ada parfumnya memang. Jadi ketika digosok, hijabnya itu digosok, itu akan keluar harumnya. Baunya itu enggak nyengat banget. Pertama gini enggak seberapa, tapi nanti ketika digosok itu baru keluar baunya. Ini mungkin baru 3 kali pencucian. Karena nanti kalau terlalu lama itu nanti takutnya berakibat ke kainnya. Cepet kalah lah. Katakan meskipun 1 kali pencucian kan udah wow banget gitu kan. Kan belum ada di merek manapun kayak gitu. Harusnya kalau level-level bisnis model seperti kita itu kan penjualan itu tinggi itu 6 bulan sebelum lebaran gitu ya. Kita itu belum punya ilmu kemarin-kemarin itu. Ya penjualannya ya masih seperti sama gitu loh. Meskipun setelah lebaran ya omset kita sama. Sebelum lebaran ya sama. Ternyata itu kan ada ilmunya kayak gitu. Nah baru saat ini kita baru memproses seperti itu. Setelah lebaran itu bisa jadi 90% ada yang menurun. Kita itu belum merasakan seperti itu. Jadi bulannya itu sama aja gitu loh. Cuman kita membatasi sendiri karena produksinya cuma segitu gitu loh. Dan mulai akhir-akhir ini aja kita baru belajar itu. Jadi sama anak marketing itu sudah kayak bulan ini kita produksi sekian kayak gitu. Namanya perjalanan hidup Mas ya, nggak ada yang mulus. Cuman kan karena kita ini menyikapinya dengan senang, jadi seakan-akan itu ya biasa saja. Ya pernah juga pas waktu ambil barang, awal jualan dulu, belum punya mobil itu kan terbakar. Nah terbakar berapa ya Bun? 1 kodi. 1 kodian. Itu loh kayak kita belanjanya kan pakai karung yang itu loh ronjot lah ya. Ronjot iya. Jadi karung itu loh Mas, karena kita memang belum punya mobil. Karena terlalu banyaknya sampai mepet ke knalpot akhirnya terbakar. Alhamdulillah karena hobi ya. Jadi saya ya udah kalau sampai cacatnya parah saya buang, yang sedikit-sedikit saya kasihkan ke teman. Bahkan sampai saat ini teman ngajar saya itu masih menyimpannya katanya. Ini kenang-kenangan katanya kayak gitu. Sejarahnya. Ini sering ngomong istri saya itu kadang pas waktu dia kan kalau pas waktu kulaan itu mesti kakinya itu kan di atas ronjot itu kan. Sering guyoni saya gini, kapan ya di payung besi gitu katanya. Sabar, sudah saya usulkan. Ya cuma gitu tok, soalnya nggak ada bayangan. Saya itu punya semuanya ini nggak ada bayangan, pokoknya ngalir gitu aja, kita nikmati apa yang ada aja dulu hari ini.
Kita tidak pernah menganggap kesulitan itu sebuah halangan atau sesuatu yang harus jadi momok gitu. Kita itu ya udah biarkan. Malah jadi guyonan kita ini. Kalau ada kesulitan kayak hal-hal tadi itu ya akhirnya jadi lelucon. Ya waktu itu kita mikirnya ya kalau kita memikirkan yang kemarin, nah kita nggak jalan-jalan nantinya. Jadi yang kemarin ya kayak orang nyetir mobil itu kan spion itu kan hanya dilihat sekali gitu toh untuk ke depan. Kan fokusnya kan harus ke depan. Jadi spionnya cuma dilihat sekali kalau pengen belok. Oh ini ada lawan apa enggak yang di belakang kan gitu. Untuk menjaga kita supaya nggak tabrakan gitu toh. Kita itu sesuai kebutuhan. Jadi kita membangun rumah di sini pun itu nggak ada planning sama sekali. Ketika rumah yang lama itu wis gak muat, kita tidur aja wis nggak punya tempat. Jadi di kamar itu banyak jilbab juga. Teman-teman saya kalau mau ke rumah itu sampai malu saya, wis ojo nang omahku sik ngono. Soalnya nggak ada tempat untuk menjamu tamu itu. Akhirnya kita putuskan untuk bangun rumah ini. Itu pun kita uangnya kalau dihitung-hitung itu nggak cukup. Akhirnya bapak saya itu sempat bilang gini, temen tacung gawe omah sak mene iki. Bismillah Pak. Maksudnya itu ditanya seperti itu kok terlalu besar gitu loh. Karena kita memang nggak tahu ukuran segini itu besar apa kecil, nggak tahu, asal aja gitu loh. Alhamdulillah dengan izin Allah itu malah uang yang saya persiapkan untuk bangun rumah itu masih utuh dan malah bertambah. Pikir saya itu bawah rumah ini toko, terus atasnya hunian untuk rumah. Ternyata tambah lama atas barang ini di atas semua. Nggak ada tempat lagi, akhirnya bangun gudang belakang. Ya semuanya ngalir gitu aja. Kita nggak ada plan. Jadi apa yang kita inginkan sejauh baik insya Allah diiringi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Saya membangun gudang yang baru itu juga nggak rencana, uangnya nggak ada. Mungkin cukup untuk separuhnya. Itu pun saya ada dorongan seorang guru. Akhirnya saya disuruh, ya wis banguno, lak ono ae gitu. Akhirnya ya wis langsung aja saya nekat. Dan alhamdulillah ditemukan teman yang mau dibayar sesuka hati saya gitu. Jadi kemudahan-kemudahan itu ya saya nggak tahu, maksudnya karena apa kok sampai datang kemudahan-kemudahan itu. Ketika semua tanya kenapa kok mudah ya, saya nggak tahu dari mana. Yang penting akhirnya saya asal ngomong ya kalau kita dimudahkan oleh Allah, syaratnya harus memudahkan urusan orang lain gitu toh. Itu pun saya nukil dari hadis gitu toh aja. Dan itu alhamdulillah memang itu yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau cekcok antara suami istri itu ya nggak dihitung mas jumlahnya. Cuman lagi-lagi ya kita kembali lagi, tujuan kita apa sih? Kita satukan lagi kepada tujuan kita. Ya Davi ini dibawa kemana, terus untuk apa kan gitu. Kalau kita berbicara, oh aku bisnis ben menghasilkan uang untuk kebutuhan saya. Saat ini kalau dihitung kan ya kebutuhan saya sudah tercukupi. Berarti apalagi kalau bukan untuk mensejahterakan yang ada di dalamnya. Jadi memang visinya Davi itu kan, Davi itu jadi kebanggaan. Jadi diharapkan semua orang, pegawai-pegawai yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar. Kita mengutamakan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang desa, orang-orang tetangga. Dan alhamdulillah 80% pegawai Davi itu juga orang-orang sini semua. Yang awalnya itu nggak bisa pegang mesin, sampai sekarang pegang mesin, tak datangkan ahlinya, tak suruh belajari. Yang asalnya nggak bisa megang ngelaser, sekarang bisa ngelaser. Jadi memang bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk sekitar. Pembagiannya kalau suami lebih ke mungkin ketika ada masalah sama pegawai kayak gitu, lebih ke HRD lah. Nah kalau saya lebih ke marketing sama kayak desainer kayak gitu. Finansial juga ikut suami. Saya nginceng kayak bagian nginceng. Bagian nginceng tapi nek kaleng titik ya. Nah itu karena memang kita sendiri merasa tidak punya ilmu, akhirnya kita kebutuhan kita apa sih, masalah kita di mana, ya udah kita mendatangkan orang-orang yang spesial di bidang itu kan. Ada 3 konsultan yang operasional, marketing, sama konsultan pajak. Sangat membantu karena kita memang tidak punya ilmu. Kita itu karena bayangannya itu gimana caranya biar kita itu bekerja tapi enak. Ya udah kita cari aja orang yang ahli di bidangnya. Saat ini juga sudah sih kita mengembangkan ke tas sama mau sepatu. Ini masih proses. Cuman mungkin belum bisa maksimal karena timnya itu masih untuk marketing itu kita timnya masih
jilbab aja. Mungkin nanti saat ini sudah ada, tapi ya sejalannya gitu aja. Tapi kedepannya kita pengennya juga bisa ada tim lagi gitu, khusus untuk produk itu kayak gitu. Kalau saat ini masih digabung. Jadi istilahnya di Jawa itu memang benar ada, tutur tinular. Jadi nasihat-nasihat yang turun-temurun. Jadi dulu bapak saya itu juga diwekas bahasanya itu diwejang sama mbahnya. Itu juga kayak gitu, gak oleh nggawe gelane liyan. Terus bapak saya, mejang saya itu juga kayak gitu, gak oleh gelane. Dan saya ke anak saya juga kayak gitu. Jangan buat kecewa orang lain. Insya Allah nanti kamu gak akan dikecewakan sama Allah. Gitu tuh aja. Jadi kalau ingin jalannya itu lurus, gak ada hambatan, ya kita jangan membuat hambatan untuk orang-orang itu tadi. Ya intinya orang lain kecewa itu kan ketika haknya itu kan disunat. Semisal haknya bertetangga, itu ketika tetangga itu butuh kedamaian. Kok kita nyetel musik keras-keras, itu kan dia kecewa kan. Nah itu kan disunat juga haknya itu. Ketika kita mangkas hak orang lain itu kan sama dengan membuat kecewa orang lain. Sikap kita menerima tamu, misalnya tamu yang dia sendirian ke sini, yang berharap diterima dengan baik, ternyata nggak diterima dengan baik, kan tamu itu kan juga kecewa. Nah itu kan bagian dari istilahnya gitu, kita membuat hambatan-hambatan kita. Terima kasih, saya Lutfi Ansori dan ini istri saya Hati Aturusda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.